Yo, what's up? Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. Sejak 1 Januari hingga 10 Desember 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 2.676 bencana alam telah melanda negeri ini. Menjadi kelompok rentan, penyandang disabilitas perlu mendapatkan sosialisasi dan mitigasi agar selamat dari ancaman bencana gempa dan tsunami. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam. Ya, yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Afreja Satria. I'm 19 years old and I'm student of Institut Teknologi Telkom Purwokerto, taking Bachelor of Informatics. Person with disabilities are the most risky when the disaster occurs, but in fact, person with disabilities tend to be marginalized and forgotten. According to the 2013 United Nations Global Survey, in the world only 20% of people with disabilities can save themselves when a disaster occurred. Even then, in a country with good accessibility. Ya, di sini saya membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul tentang pengembangan aplikasi penyelamatan dan edukasi tentang pertolongan pertama ketika terjadi bencana alam. Nah, dari cuplikan video tadi yang sudah kita lihat, kita bisa melihat begitu banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan dari survei yang tadi saya sebutkan, survei dari United Nations dari PBB pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa 20% korban dari bencana alam adalah kaum disabilitas. Nah, dari situ hati saya tergerak untuk membuat sebuah penelitian, yaitu karya ilmiah, dengan membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi edukasi dan penyelamatan. Aplikasi ini bisa kita sebut dengan Sinchan, siaga bencana. Aplikasinya kayak aplikasi edukasi dan aplikasi penyelamatan. Di situ ada 3 fitur utama, yaitu pembelajaran, berita terbaru, dan jalur evakuasi. Di pembelajaran kita disajikan pembelajaran. Nah, kelebihan dari ide yang saya buat ini adalah di aplikasi ini nanti ada pembelajaran untuk teman-teman kita yang disabilitas. Nanti disajikan video kayak bahasa isyarat dan ada dalam bentuk audio dan video. Jadi beberapa kaum disabilitas bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik untuk belajar tentang apa itu bencana alam dan cara menyelamatkan diri dari bencana alam. Nah, berikutnya adalah fitur berita terbaru. Di fitur ini kita disajikan berita-berita terbaru tentang bencana alam dan kesehatan. Jadi kita update terus tentang informasi-informasi terkini yang ada di sekitar kita maupun di Indonesia lah. Ada fitur jalur evakuasi atau tracking. Nah, ini adalah fitur yang saya pakai untuk menyelamatkan teman-teman. Jadi kan pemerintah sudah membuatkan jalur evakuasi. Nah, di sini bagaimana kita menemukan jalur evakuasi itu menggunakan maps. Nanti disajikan sebuah map. Di situ kita bisa mengikuti petunjuk yang ada untuk menemukan jalur evakuasi dan menyelamatkan diri dengan cepat. Dan di menu awal saya menyajikan sebuah button, sebuah tombol berwarna merah. Bisa disebut panic button. Panic button itu sebuah tombol menghubungkan korban bencana alam dengan pihak berwajib, pihak berwenang. Contohnya PMI, PMR, dan lain-lain. Di situ fungsinya seperti GPS dan melacak orang-orang yang sedang terkena bencana alam. Kedepannya niat saya untuk mengembangkan aplikasi ini lebih baik. Saya ada ide lagi untuk pertama, yaitu membuat pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Kita melihat susahnya kaum disabilitas mencari kerja. Nanti saya ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa mencari pasar kerja buat kaum disabilitas. Nah, setelah itu saya ingin membuat sebuah inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi kaum disabilitas. Jadi kayak kita tuh buat perkumpulan gitu, tapi untuk kaum disabilitas, jadi buat community gitu. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.